adaptasi itu apa sih? Secara umum, ketidakmampuan adaptasi atau sering disebut dengan maladjustment atau maladaptasi adalah kegagalan individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri secara fungsional terhadap perubahan lingkungan, tuntutan sosial, maupun kondisi fisik yang baru. Ada juga menurut para ahli, di sini saya mencantumkan 3 menurut pendapat para ahli. Yang pertama, ada menurut Harlock. Dalam Seliwati tahun 2017, mengaitkan ketidakmampuan penyesuaian diri dengan ketidakmampuan individu mencapai keseimbangan antara kebutuhan diri dan tuntutan lingkungan, sehingga menciptakan konflik dan perasaan tidak aman. Lalu yang kedua ada menurut Ward et al. Tahun 2001, menjelaskan bahwa ketidakmampuan adaptasi atau sering disebut dengan culture shock sebagai reaksi afektif, perilaku, dan kognitif yang negatif saat berada di lingkungan yang tidak familiar terhadap kita, menyebabkan stres psikososial dan kehambatan komunikasi. Lalu yang ketiga ada menurut Ye Kim tahun 2001 yang menyatakan kegagalan proses adaptasi secara sosial menyebabkan individu mengalami isolasi dari lingkungan sosialnya, serta dampak psikologis berupa tekanan dan stres. Jadi kesimpulannya, ketidakmampuan adaptasi itu kondisi di mana seorang individu atau kelompok masyarakat tak mampu beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya, terutama dalam perubahan sosial yang terjadi sehingga menyebabkan kegagalan, kebingungan, keterlambatan, serta terputusnya suatu komunikasi. Ketidakmampuan beradaptasi juga dapat menyebabkan dampak psikologis terhadap diri individu atau kelompok tersebut yang dapat menyebabkan pengisolasian diri dan beberapa dampak psikologis lainnya seperti stres, psikososial, dan hambatan komunikasi. Adapun contoh nyata di lingkungan rumah. Rumah yang seharusnya menjadi zona nyaman, namun perubahan situasi dapat mengubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Contoh yang pertama, adanya benturan budaya dan kebiasaan. Fenomena ini tuh biasa terjadi pada seseorang yang pindah dari desa ke kota, urbanisasi, atau individu yang baru menikah dan tinggal bersama keluarga pasangan. Adanya perbedaan dialek, tata krama, hingga cara mengelola rumah tangga bisa memicu stres dan rasa terasing jika seseorang gagal beradaptasi. Mereka akan merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental. Contoh yang kedua, penolakan terhadap struktur aturan baru. Ketidakmampuan anggota keluarga, terutama anak, menerima aturan baru akibat perubahan drastis seperti perceraian atau orang tua yang kembali bekerja. Penolakan orang tua terhadap penggunaan gawai atau aplikasi belajar online. Di era digital, orang tua yang enggan belajar teknologi justru menghambat kemajuan anak. Ketika sekolah mewajibkan sistem daring, anak kehilangan sistem pendukung utama di rumah karena ketidaktahuan orang tua. Adapun contoh nyata di lingkungan sekolah. Sekolah adalah miniatur masyarakat. Kegagalan di sini dapat menghambat masa depan akademik dan sosial siswa. Contoh yang pertama, hambatan dalam metode pembelajaran kolaboratif. Siswa yang kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem diskusi kelompok dan lebih memilih menyendiri. Dunia pendidikan modern menekankan kerjasama. Siswa yang gagal beradaptasi dengan metode ini tidak hanya tertinggal secara materi, tetapi juga terisolasi secara sosial, sehingga potensi mereka tidak berkembang dengan maksimal. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap regulasi intuisi. Ketidakmampuan mengikuti tata tertib yang ketat atau sistem poin di sekolah. Siswa yang terbiasa dengan lingkungan yang terlalu longgar seringkali kaget dengan aturan sekolah yang disiplin. Kegagalan beradaptasi di sini mengakibatkan akumulasi sanksi yang bisa berujung pada dropout atau label negatif pada siswa tersebut. Yang ketiga, adanya krisis kepercayaan diri siswa baru. Kesulitan siswa pindahan dalam masuk ke lingkungan pertemanan yang sudah ada. Masuk ke lingkungan pertemanan yang sudah solid bukanlah hal yang mudah.
Tanpa kemampuan adaptasi sosial yang baik, siswa akan merasa rendah dan tidak memiliki motivasi untuk berangkat ke sekolah. Selanjutnya ada contoh nyata di lingkungan media sosial. Yang pertama, seseorang mudah tersinggung terhadap komentar orang lain dan membalas dengan kata-kata kasar karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan pendapat yang wajar di media sosial. Yang kedua, seseorang menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan budaya literasi sehingga memicu hoaks. Yang ketiga, pengguna media sosial tidak bisa menerima kritik dan langsung menyerang kembali karena tidak mampu beradaptasi dengan ruang publik yang penuh perbedaan pendapat. Lalu ada contoh nyata di lingkungan masyarakat. Yang pertama, warga menolak kebiasaan pendatang baru dan enggan berinteraksi dengan mereka, sehingga terjadi kesenjangan sosial dan sulit tercipta integrasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua, individu menolak mengikuti kegiatan sosial seperti kerja bakti atau musyawarah warga, sehingga dianggap tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, masyarakat sulit menerima perubahan sosial, seperti peran perempuan dalam dunia kerja, sehingga menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya ada masalah sosial yang muncul. Ketidakmampuan adaptasi terjadi ketika individu atau kelompok tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai, norma, dan lingkungan sosial di sekitarnya. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial karena perbedaan kebiasaan dan cara berpikir yang sulit diterima oleh pihak lain. Selain itu, individu yang gagal beradaptasi sering mengalami pengusilan sosial karena dianggap tidak sesuai dengan lingkungan, sehingga tidak dilibatkan dalam berbagai aktivitas sosial dalam skala yang lebih luas. Ketidakmampuan adaptasi juga dapat menyebabkan disorganisasi sosial, yaitu kondisi ketika aturan peran sosial yang tidak berjalan dengan baik serta menurunkannya rasa solidaritas dan kerjasama antar anggota masyarakat. Lalu ada dampak yang ditimbulkan. Masalah sosial akibat ketidakmampuan adaptasi berdampak langsung pada kualitas hidup hubungan sosial. Individu ini menjadi sulit berkomunikasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ketika seseorang tidak mampu mengikuti norma yang berlaku, hal tersebut dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang sebagai bentuk pelampiasan atau penyelesaian yang keliru. Selain itu, individu atau kelompok yang gagal beradaptasi cenderung tertinggal dari perkembangan sosial, sehingga memperlebar ketimpang dalam masyarakat. Akibatnya, proses integrasi sosial menjadi terlambat dan kehidupan masyarakat menjadi kurang harmonis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Ketidakmampuan adaptasi adalah kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, nilai, dan tuntutan sosial. Hal ini terjadi di keluarga, sosial, atau masyarakat dan berdampak pada stres, konflik, pengucilan sosial, serta terganggunya kerjasama sosial. Jika tidak diatasi, dapat memicu perilaku menyimpang dan disorganisasi sosial. Karena itu, kemampuan beradaptasi penting agar kehidupan sosial tetap harmonis dan seimbang.